Sebuah tradisi unik di pondok pesantren Gado-Gado saat Ramadan tiba. Pondok pesantren ini melakukan pengajian dengan santri yang berasal dari berbagai latar belakang, berbeda mulai difabel hingga korban narkoba. Pondok Pesutan Kyai Haji Sumanan Hidayat tidak asing bagi warga Nganjuk, Jawa Timur. Pembawaan yang kalem dan humoris membuat pria 48 tahun ini mudah bergaul dengan siapapun. Kali ini bertepatan dengan santunan yatim piatu dan duafa. Kiai yang akrab disapa Pak Manan ini lahir dari keluarga petani biasa di desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Nganjuk. Sumanan kecil sudah dididik kerja keras kedua orang tuanya dari orang tuanya yang kiai kampung. Sumanan kecil belajar dasar-dasar ilmu agama. Setamat SDN Kalianyar, Sumanan kecil melanjutkan ke SMPN Ngronggot. Di sini dia juga menjadi santri di pesantren Al-Fatah Tanjung Anom di bawah asuhan Kyai Haji Nahrawi. Lalu menimba ilmu di pesantren Al-Hikmah Purwo Asri Kediri. Di pesantren asuhan Kyai Haji Badrul Soleh ini, Sumanan juga menimba ilmu di Man Purwo Asri. Langkahnya untuk melanjutkan semangat studinya ke pendidikan tinggi, tepatnya di jurusan Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Kediri dengan nyantri di pesantren Al-Islah Bandar Kota Kediri. Sumanan muda mulai mengenal dunia organisasi. Mulai dari ketua senat mahasiswa selama 2 periode sampai menjadi wakil ketua cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kediri sejak aktif di dunia mahasiswa. Sumanan sudah terlihat memiliki keilmuan agama yang lebih dibandingkan sahabat-sahabat lainnya. Melihat Pak Manan sebagai figur yang gigih dan ulet, saat mahasiswa dulu beliau adalah tipe orang yang idealis. Pak Manan sekarang juga mengajar di Universitas Islam Kediri atau UNISKA, Institut Agama Islam Tribakti, IAIT Lirboyo, Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Krempiang Nganjuk, dan MA Pesantren Sabilul Mutakin Cengkok, Ngronggot, Nganjuk. Tentu saja itu belum ditambah dengan kesibukan menghadiri undangan untuk menjadi penceramah di pengajian-pengajian. Ketekunan dan keuletan untuk kaum yang termarginal ini adalah buah istiqomah dalam berjuang agar mampu menjadi orang yang berguna di masyarakat. Ini ditunjukkan dengan tetap melakukan ritual ziarah ke makam para waliullah setiap malam Jumat. Upaya ini katanya hanya sebuah ikhtiar untuk mencari bentuk dan membangun fondasi. Makanya Pak Manan mengaku senang ziarah ke makam Sunan Ampel sebagai bukti munasabah atas perjuangan yang telah dilakukan, bahwa usahanya pendirian pondok pesantren dengan model santri yang gado-gado sebagai penerus perjuangan Wali Songo dulu. Pondok Nurul Islah Ngronggot memang dikenal dengan pesantren gado-gado. Ini karena latar belakang santri yang bervariasi, mulai dari korban broken home, bercandu narkoba, mantan pelaku free sex, dan autis, cacat fisik, mantan pemabuk minuman keras, korban KDRT, hingga kehamilan yang tidak diinginkan. Ironisnya lagi, mayoritas dari mereka adalah berstatus yatim. Simbolnya bahwasanya di sini ini adalah bagaimana dengan latar belakang apapun juga, akhirnya bagaimana ruh pondok pesantren itu. Berarti mereka yang latar belakangnya ingin ngaji dalam pondok sana, kita enggak. Kalau mereka yang memang dalam ketidakkecukupan, ya akhirnya kita karena sini panti, ya kita sekolahkan. Dan kan ada yang di sini tuh dari TK sampai perguruan tinggi, bahkan kita sampai kita nikahkan juga. Jadi yang memang ya nawaitunya memang ya iya datangnya bocah biasa sak kuatis biji Gusti awas pokoknya ngeten iki. Santri yang menimba ilmu di pondok ini ada yang berasal dari Sumatera, Lampung, Kalimantan, Jawa Tengah, Kediri, dan Nganjuk. Lokasi pondok ini tepat berada di depan KUA Ngronggot atau di utara kantor MWC NU Ngronggot. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Samsul Arifin, SRTV.